Halo bro, saya Krisanto Yudi dari PT Topindo Atlas Asia. Saya di divisi spare part, yaitu pengembangan spare part dari merek dari Top One dengan brand Duration dan Action One. Untuk spare part sendiri kita udah bergerak di roda 2, roda 4, tetapi untuk saat ini mayoritas di roda 2. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ban, yaitu tips, trik, dan beberapa informasi yang ada pada ban dengan brand Duration. Ini adalah ban dengan ring 14, yaitu biasa digunakan untuk skutik. Ini bisa dilihat dari angka, yaitu 80/90 strip 14 MC 40S. Dimana angka-angka ini mempunyai arti. Selain itu juga di sini ada beberapa, yaitu contoh maksimum PSI, kode tubeless atau tube type, kemudian kode ban, jadi semacam base code. Ban itu dibuat pada minggu keberapa dan keberapa, kemudian arah rotasi, TWI, dan rim line. Untuk sekarang saya akan bahas satu persatu dari kode tersebut yang ada di bagian sidewall atau dinding ban. Pertama yaitu kode ukuran 80/90 strip 14 MC 40S, dimana 80 itu adalah lebar dari penampang tapak ban, jadi penampang ban yang bersentuhan dengan aspal. Sedangkan 90 itu adalah tinggi dari sidewall atau dinding ban. 90 di sini artinya adalah 90% dari lebar tapak. Jadi 90% dari 80. Kemudian 14 itu adalah ring. Ini ring 14 untuk matic. Sedangkan MC adalah motorcycle. Sedangkan 40 di sini adalah indeks beban, sedangkan S adalah indeks kecepatan. Nah, untuk indeks beban sendiri ada di tabel ban. Jadi ban itu mempunyai tabel internasional. Indeks beban di sini 40, yaitu di 140 kg. Jadi ban ini bisa menahan maksimal di 140 kg dengan tekanan PSI optimum, yaitu di 32 ataupun 33 PSI. Sedangkan S adalah kode simbol atau maksimum speed, jadi kecepatan yang diizinkan. Contoh di sini S adalah di 180 km/jam. Jadi ban ini maksimum dipakai di 180 km/jam. Seandainya dipakai di atas kecepatan tersebut, maka ban ini kemungkinan besar akan pecah karena panas yang ditimbulkan terlalu berlebihan. Dari kecepatan kita beralih ke maksimum PSI. Jadi di sini ada maksimum PSI. Jadi PSI yang diizinkan adalah di 33 PSI. Jadi ban ini tidak bisa digunakan di 35 ataupun 40 PSI dikarenakan ban akan terlalu keras sehingga tidak bisa menapak dengan sempurna, kemudian rawan pecah. Di sini juga ada tanda tubeless. Jadi begitu ada tulisan tubeless berarti ban ini digunakan memang untuk tubeless yang mempunyai konstruksi lapisan yang berbeda dibanding dengan tube type, dimana tubeless itu bagian dalamnya dilapisin inner liner. Nanti akan kita bahas berikutnya. Dan selain itu ada namanya base code atau kode ban. Jadi base code ini menunjukkan bahwa ban itu dibuat pada minggu berapa dan berapa. Di sini ada 4 digit, 44 10. Jadi minggu ke-44 tahun 2010, dimana minggu ke-44 itu sekitar di bulan November. Jadi ban ini dibuat di bulan November tahun 2010. Kode ini sangat penting dan sangat maksudnya dalam arti sangat vital karena banyak di pasaran mungkin ban ini ya dalam arti cuci gudang harga murah segala macam, tetapi ternyata setelah dilihat dia diproduksi tahun 2005. Jadi ban ini sebenarnya maksimal adalah pada saat penyimpanan di gudang dia maksimal di 4 sampai 4 tahun. 4 tahun atau 5 tahun itu dengan penyimpanan yang normal, sedangkan untuk dipakai itu maksimal di 3 tahun. Jadi jangan menggunakan ban dengan tahun yang terlalu lama dikarenakan sifat karet agak ketas, sifatnya jadi tidak lentur lagi dan tidak fleksibel. Yang nggak kalah pentingnya juga ada segitiga di dinding ban di atas ini menunjukkan TWI, yaitu tread wear indicator. Maksudnya adalah batas keausan yang diizinkan. Jadi segitiga ini sebetulnya adalah tanda di mana TWI tersebut berada di bagian tapak ban, yaitu di bagian yang ada warna putih.
Jadi kalau udah bersentuhan dengan yang warna putih ini, maka ban tersebut wajib diganti karena udah memasuki batas aus maksimal. Kemudian yang penting lagi adalah rotasi. Rotasi ini biasanya harus dipasang searah putaran motor, jadi tidak boleh berlawanan dikarenakan ban itu sendiri, kembangan pada ban itu sendiri, kembangan pada tapak mempunyai fungsi untuk membelah air dan membuang air, sehingga jika dipasang rotasinya itu kebalik, maka efek fungsi dari membuang air dan untuk jalannya air itu tidak berfungsi dengan maksimal. Selain itu juga di sini ada tanda panah yang kecil, ini namanya rimline. Jadi rimline ini kelingkaran sekeliling pelek. Pada saat pemasangan ban, rimline ini harus berada di atas pelek. Jadi dalam posisi harus seimbang. Jadi di sini naik, di sebelah sini turun atau tenggelam, itu tidak boleh dikarenakan ban akan mengalami gaya radial, yaitu pada saat dipakai ban akan tidak nyaman, kayak seperti cenderung bumpy. Jadi rimline ini harus terpasang dengan kondisi di atas pelek secara merata. Ya, ini kita berbicara dari apa aja yang ada di dinding ban. Jadi informasi-informasi yang ada di dinding ban. Untuk ban dengan merek Duration sendiri, kita ada beberapa plus point, yaitu sebenarnya kalau kita lihat konstruksi ban yang yang mendasar ya, itu ada 3, yaitu bagian tapak atau disebut dengan tread, bagian ini yaitu disebut dengan karkas atau susunan anyaman benang. Yang nomor 3 ini adalah dinding ban atau sidewall. Habis itu di dalam sini ada kawat. Nah, tadi yang saya bilang untuk ban tubeless bagian dalam sebelah sini ini dilapisi dengan inner liner. Jadi inner liner itu untuk menutup pori-pori ban agar pada saat dipompa angin tidak keluar melalui pori-pori. Sedangkan untuk yang tipe tube type atau tipe non tubeless tidak terdapat inner liner. Nah, kita kembali lagi ke konstruksi. Ini adalah konstruksi dasar ban. Jadi sebenarnya apa keunggulan atau plus point dari ban dengan brand Duration? Ban Duration dibikin atau disetting atau dibuat dengan menggunakan 3 zone compound, yaitu 3 kompon yang berbeda. Kompon yang berbeda itu terletak pada tread, pada base kompon, yaitu base kompon ini posisinya ada di bawah tread tetapi di atas karkas, kemudian di sidewall. Jadi di bagian 3 ini kita menggunakan kompon yang berbeda. Untuk yang tread kita menggunakan kompon medium. Jadi kompon medium itu pemakaiannya awet tetapi dia tidak licin, jadi menggigit. Beda kalau kita menggunakan kompon yang hard. Hard itu memang awet tetapi ban itu tidak menggigit atau ngegrimnya kurang. Sedangkan base kompon kita menggunakan soft, dikarenakan base kompon ini sebetulnya untuk peredaman, supaya pada saat cornering ataupun perjalanan tuh ban tidak keras, jadi biar comfort. Sedangkan yang untuk sidewall itu kita menggunakan kompon dengan tipe hard. Tipe hard di sini berfungsi adalah karena fungsi dinding sendiri adalah sebagai penahan ban. Jadi kita menggunakan kompon hard difungsikan untuk pada saat cornering atau melibas tikungan atau untuk perbedaan ketinggian atau nibbling, itu ban tidak cenderung limbung. Jadi ban tetap bekerja dengan maksimal, dalam arti dia menyangga kendaraan dengan maksimal. Mungkin seperti itu. Dan dikarenakan tiga kompon ini yang berbeda dimodifikasi jadi jenis satu dalam satu ban, maka ban itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh ban yang menggunakan single kompon. Untuk ban-ban Indonesia mayoritas masih menggunakan single kompon, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan 3 zone kompon. Untuk merek-merek tertentu, merek-merek dalam arti yang high tech, bahkan dia sudah menggunakan 5 kompon yang berbeda. Demikian penjelasan dari kami. Untuk pertanyaan dan informasi mengenai produk-produk Duration dan X1, silakan email di bawah ini. Terima kasih. Drive safe, save life.